بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد، alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, para guru-guru, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Kita datang dari berbagai tempat, baik yang di sekitar sini maupun yang dari jauh, untuk mengadakan acara menghadiri haul daripada guru kita Da'ilullah Bapak Kiai Haji Mahfuz Mansur, yang mudah-mudahan diangkat derajat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan beliau di surga tertinggi bersama para auliya wa salihin, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita sama-sama berkumpul membacakan sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berziarah, membacakan zikir, tahlil, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah terima itu semua. Allah libatkan pahala dan pahalanya berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka, para guru-guru kita, orang-orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah panjang umur, dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan dibacakan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang para aulia Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka para aulia Allah? Allah Subhanahu wa taala barusan di dalam ayat dibacakan berfirman, "Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesedihan di hati mereka, tidak ada rasa takut di dalam hati mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Mengapa? Mengapa mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan, "Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Mereka para aulia Allah, tidak ada rasa takut di hati mereka, kekhawatiran maupun kesedihan tidak ada di hati mereka. Yang ada kebahagiaan, ketentraman, ketenangan yang ada di dalam hati mereka, bahkan yang nampak di wajah dan kehidupan mereka. Apa sebabnya? Mengapa mereka di dalam hati mereka, sebagaimana Allah nyatakan, tidak ada rasa takut, kesedihan? Karena ketahuilah mereka adalah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa, maka ketahuilah rahmat Allah pun bersama orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, ketahuilah bahwasanya perhatian Allah senantiasa tercurah untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, maka ketahuilah penjagaan dan perlindungan dari Allah senantiasa bersama mereka, orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah yang maha kaya, Allah yang maha besar kasih sayang dan karunia-Nya, yang maha memberikan rezeki,
Allah bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Lantas orang yang semacam ini, apalagi yang mereka khawatirkan? Apalagi yang mereka takutkan? Apalagi yang membuat mereka sedih? Allah bersama mereka. Karena itu tidak heran apabila Allah menyebut tentang para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka para aulia Allah, tidak ada rasa takut di hati mereka, tidak ada kesedihan di hati mereka. Mengapa? Karena Allah bersama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Orang yang hidupnya di dunia ini memiliki Allah, maka orang yang semacam ini adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Orang yang hidupnya di dunia memiliki Allah, maka sungguh dia adalah orang yang paling kaya di alam semesta. Walaupun dia tidak memiliki uang, tidak memiliki rumah tinggal, tapi kalau dia memiliki Allah, dia memiliki segalanya. Tapi apabila seseorang tidak memiliki Allah, Allah tidak bersama dia. Ini orang berpaling dari Allah, jauh dari Allah. Walaupun di dunia dia orang yang paling kaya, tapi hakikatnya dia adalah orang yang miskin. Hakikatnya dia adalah orang yang rugi. Hakikatnya dia adalah orang yang hancur di dunia dan di akhirat. Apa yang dia miliki apabila dia tidak memiliki Allah? Karena itu Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka para aulia Allah, tidak ada kesedihan di hati mereka, tidak ada rasa takut di hati mereka. Allah bersama mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita hidup di dunia ini ingin mencari sesuatu, banyak di antara kita hidup di dunia mencari harta, tidak dilarang oleh Allah selama harta yang dia cari melalui jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita hidup di dunia ini mencari jabatan, silakan cari itu jabatan, tapi demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang di sini punya keinginan yang dia cari, tapi ketahuilah, apabila kita ingin beruntung di dunia dan di akhirat, hendaknya kita mencari Allah. Harta apabila kita cari, kita nggak beda sama yang lainnya. Orang kafir pun cari harta sama seperti kita. Jabatan kalau kita kejar, nggak beda kita sama orang kafir. Orang kafir pun mengejar-kejar jabatan. Makanan kalau kita cari, nggak berbeda kita dengan yang kafir, bahkan dengan binatang, mereka pun mencari makanan. Tapi yang membedakan kita apabila kita mencari Allah. Tujuan utama kita di dalam kehidupan dunia ini tiada lain, hanyalah untuk mengenal Allah, untuk bersama Allah. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin maupun manusia melainkan hanya untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin maupun manusia melainkan hanya untuk satu tujuan. Apa tujuan? Apa tujuannya? Mencari harta, mencari kedudukan, mencari popularitas, mencari dunia. Itu semua belakangan, itu bukan tujuan. Tapi tujuan utama kehidupan kita di muka bumi ini, Allah ciptakan kita. Ini langit dan bumi diciptakan oleh Allah, tujuannya hanya untuk satu, yaitu agar kita menghambakan diri kita kepada Allah. Illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para aulia Allah, yang diantaranya insya Allah yang saat ini kita adakan peringatan haulnya Bapak Kiai Haji Mahfud, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Mereka para aulia Allah, mereka orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa bersama Allah.
Allah bilang, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selama mereka hidup di dunia ini mereka dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Kita sering mendengar takwa. Ketika kita sholat Jumat, kaum laki-laki sholat Jumat selalu mendengarkan wasiat dari khatib, takwa. Apa itu takwa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin di zamannya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang Amirul Mukminin, pemimpin besar umat Islam di zamannya. Beliau seorang, ya kalau bahasa kita mungkin bisa kita bahasakan sebagai presiden atau Amirul Mukminin, pemimpin seluruh umat Islam yang ada di dunia saat itu. Beliau sebagai pemimpin dan juga sebagai orang yang paling bertakwa di muka bumi. Sampai disebutkan beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin selama 2 tahun. Namun selama 2 tahun beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, itu keadilan tersebar di seluruh penjuru dunia. Hingga di zaman itu bukan hal yang aneh ketika seseorang melihat domba berjalan berdampingan dengan serigala. Yang wajarnya serigala kalau ketemu domba, itu domba diterkam, dijadikan sebagai mangsanya. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, serigala dan domba jalan bersama-sama. Yang ini tidak kabur dari serigala, serigala pun tidak memangsa ini domba. Orang saat itu nggak asing, ditanya kenapa kok bisa begini. Mereka bilang, ila soluhar ras, falaysa 'alal jasad bil bas. Kalau kepalanya sudah benar, maka seluruh tubuh nggak bakal ada masalah. Artinya apa? Kalau kepala dan pemimpinnya sudah benar, maka seluruh rakyat dan negara yang dia pimpin pun akan menjadi benar. Siapa pemimpinnya? Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia Umar bin Abdul Aziz? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beliau pernah bilang, di dalam ucapannya ketika seseorang menulis kepada beliau meminta wasiat dan nasihat, beliau mengatakan, usikum bitaqwallah alladzi la yaqbalu ghairaha wa la yusibu illa 'alaiha wa la yarhamu illa ahlaha fal aminuna biha katsir wal 'amiluna biha qalil. Beliau mengatakan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika seseorang meminta nasihat kepada beliau, beliau mengatakan, aku berikan nasihat dan wasiat kepadamu agar engkau senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang mana alladzi usika bi taqwallah alladzi la yaqbalu ghairaha, yang mana Allah tidak menerima dari hambanya kecuali ketakwaan kepadanya. Wala yusibu illa 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pahala melainkan hanya mereka orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wala yarhamu illa ahlaha, dan Allah hanya menurunkan kasih sayangnya berkat mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bilang, fal aminuna biha katsir, orang yang mengajak kepada ketakwaan banyak. Semua orang ketika berbicara di atas mimbarnya selalu mengajak umat manusia untuk bertakwa kepada Allah. Dia mengajak kepada ketakwaan banyak. Wal 'amiluna biha qalil. Adapun yang menjalankan takwa, menjadikan takwa sebagai pedoman daripada kehidupannya, ini yang sedikit katanya. Namun yang sedikit ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Para aulia Allah
Para aulia Allah, mereka bukan orang-orang yang memiliki keramat. Banyak di antara kita yang kagum ketika mendengar sejarah para aulia Allah. Mereka diberikan anugerah oleh Allah keramat. Yang ini bisa berjalan di atas air, yang ini bisa ini dan itu. Itu semua anugerah dari Allah. Tapi yang menjadikan mereka sebagai kekasih Allah bukan itu. Itu hanya sekedar anugerah dari Allah. Tapi yang membuat mereka menjadi aulia Allah dan kekasih Allah adalah ketika mereka bertakwa kepada Allah. Ketika mereka menjadi kelompok yang sedikit ini yang selalu bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia bertakwa kepada Allah. Allah kalau udah cinta sama hambanya, dan Allah nggak bakal mencintai kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Dan Allah kalau udah cinta sama hambanya, maka itu hamba akan menjadi manusia yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan tentang keadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau katakan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan, nada Jibril. Ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan ibna fulanin fa'ahibbah." Fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibril fi ahli as-sama', ya ahli as-sama', inna Allah yuhibbu fulanan ibna fulanin fa'ahibbuhu. Fayuhibbuhu ahli as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pertama-tama memanggil pemimpin daripada para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dipanggil, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan ibna fulanin fa'ahibba. Wahai Jibril, katanya Allah, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang bernama Fulan bin Fulan. Maka engkau wahai Jibril, pemimpin dari malaikat, Allah bilang, dan engkau wahai Jibril, engkau wajib cinta kepada hamba yang aku cintai tersebut. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril saat itu juga langsung jatuh cinta kepada ini hamba yang dicintai oleh Allah. Seorang manusia segumpal daging dan darah, tapi ketika Allah cinta kepada ini hamba, malaikat Jibril wajib. Jibril mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kecintaan Jibril kepada ini hamba. Tidak cukup sampai di situ. Allah setelah itu memerintahkan Jibril untuk memanggil seluruh penghuni langit. Siapa mereka penghuni langit? Seluruh malaikat, arwah para anbiya, arwah para auliya, semuanya dipanggil oleh Jibril. Ketika mereka berkumpul, Jibril mengumumkan kepada mereka suatu peraturan, undang-undang baru dari Allah. Pengumuman dari Allah, peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh penghuni langit. Apa pengumuman tersebut? Jibril mengatakan, ya ahlas sama, wahai seluruh penduduk langit, inna Allah yuhibbu fulanan ibna fulanin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya Fulan ibnu Fulan. Maka kalian semuanya diwajibkan oleh Allah cinta kepada hamba tersebut. Seluruh penduduk langit wajib cinta kepada ini hamba. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gobul kepada ini hamba di muka bumi, sehingga ini hamba yang dicintai oleh Allah dimanapun dia berada pasti menjadi manusia yang dicintai oleh umat manusia. Kita lihat yang kita adakan acara haulnya Kiai Haji Mahfud
yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang dari berbagai tempat, saya dari Jakarta datang kemari, terus dari mana tempat yang dekat maupun yang jauh, di tengah terik matahari kayak begini. Apa yang menggerakkan kita hingga kita ngumpul di sini? Kita dapat untung duniawi, materi? Kagak. Tapi kita datang kemari, kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menggerakkan kita kemari? Yang menggerakkan hati kita kemari Allah. Yang menggerakkan hati kita kemari Allah. Yang menggerakkan hati kita kemari Allah. Ini bukti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah letakkan gubul di muka bumi untuk kita hamba. Kemudian hamba yang semacam ini yang dicintai oleh Allah, duduk. rahmat Allah bukan hanya tercurah hanya kepada ini hamba saja, tidak. Tapi dengan berkat keberadaan ini hamba, Allah menurunkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Orang yang jauh, yang tadinya dilaknat oleh Allah, berkat ini hamba berubah keadaannya menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ajabin katanya, ikramu alfin liwahidin wa li ajli ainin tufda alfu ainin tukramu. Katanya ulama, di antara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung dan besar, terkadang berkat satu orang 1000 orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang di zaman Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini orang penjahat besar. Dia penjahat besar. Semasa hidup di dunia, kerjaannya cuma maksiat. Kerjaannya hanya menzalimi orang. Kerjaannya nggak ada yang lain kecuali kemaksiatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kampungnya semuanya udah gerah, nggak kuat sama ini orang. Bisanya cuma ganggu orang, menzalimin orang. Tapi masyarakat mau berbuat nggak bisa, ini orang jahat. Punya power, punya kekuatan, punya senjata. Yang panjang. Mereka cuma nggak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ini orang jahat. Sampai akhirnya ini orang meninggal dunia. Ketika si penjahat meninggal dunia, masyarakat semuanya senang, alhamdulillah. Nggak ada lagi yang ganggu dia. Penjahat dikubur di pekuburan kaum muslimin. Begitu dikubur, malam pertama di dalam kuburan, ternyata dia penjahat, bukan maksiat. Dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah ingin menunjukin kepada sekalian hambanya keadaan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya. Sehingga ini orang setelah dikubur, malam pertama begitu terbenam matahari, terdengar suara jeritan dari dalam kuburnya. Jeritan orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cuma itu dari luar kuburnya kelihatan api yang berkobar, yang menandakan bahwa ini orang lagi dibakar di dalam kuburnya. Ini jeritan kedengaran sama orang sekampung. Orang-orang sekampung semuanya pada pusing. Kenapa pusing? Ya iya, bayangin aja, dari dalam kuburan kedengaran suara jeritan. Mereka semuanya stres, pusing, sampai mereka bilang, ini orang ganggu kita hidup sampai mati. Hidupnya ganggu kita, matinya dia disiksa sama Allah juga ganggu kita keadaannya. Waduh, parah, udah sempurna nih. Gak cuma semalam, gak cuma 2 malam, beberapa hari berlalu, sekian minggu, beberapa bulan, ini orang semua juga gak kuat. Ya bayangin aja, dengar suara begitu, cerita tiap malam dari dalam kuburan. Sampai akhirnya suatu hari lewat di kampung itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi anu dia biar seorang kekasih Allah cari otomatis
seorang wali min auliyaillah, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah, seorang yang mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani jadi semacam itu sampai sekarang namanya dikenal, nggak lain karena ketakwaannya kepada Allah, bukan cuma terlihat keramatnya enggak, tapi ketakwaannya kepada Allah. Lewat Syekh Abdul Qadir Jailani di kampung tersebut. Begitu lewat di kampung itu disambut oleh masyarakat. Begitu disambut, ya dijamu, masyarakat mengeluh kepada Syekh Abdul Qadir dan mengatakan, hai Syekh Abdul Qadir, ini kita di kampung ada masalah besar, kami mengadu kepada engkau. Apa itu masalahnya? Diceritain, dulu di kampung kita ada penjahat besar, tukang ganggu orang, tukang ngebalin orang, tukang maksiat, kita semuanya bergerak sama dia sampai akhirnya dia meninggal. Kita kira dia meninggal, habis deh kita tenang dari gangguan ini orang. Ternyata dia meninggal lebih parah lagi. Tiap malam dari kuburannya kita dengar cerita nih, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesian anak-anak kita di rumah nggak ada yang bisa tidur, pada stres. Istri-istri kita di rumah pada ketakutan. Ini tiap malam udah berbulan kayak begini, macam ini. Kalau memang Allah ingin nyiksa ini hamba, silakan deh. Ya, tapi kita tidak mau dengar siksaan Allah kepada ini orang. Kita nggak kuat, kita terganggu. Dan engkau Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau orang yang dicintai oleh Allah. Minta sama Allah agar Allah mengangkat ini bala, ini siksa dari orang ini. Kesian dia, ganggu kita juga. Maka saat itu Syekh Abdul Qadir nanya sama orang kampung. Beliau bilang, baik, aku akan meminta kepada Allah agar Allah mengangkat siksa yang menimpa ini hamba di dalam kubur. Tapi saya ingin bertanya kepada kalian, saya mau minta sama Allah untuk ini hamba memberikan syafaat atau keberkahan, ya. Tapi yang saya mau tanya, apa hubungan saya dengan ini hamba, ini orang nih? Gak bisa saya main asal minta sama Allah kalau ini orang gak punya hubungan dengan saya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adkhuluna min Allah, masukin saya lewat pintu. Saya mau tanya, ini orang pernah gak hadir di majelisnya saya, nuntut ilmu, belajar sama saya, pernah gak? Orang kampung bilang, ya Syekh Abdul Qadir ini penjahat, tukang maksiat, gak pernah dia hadir majelis, gak pernah dia menyantren, gak pernah dia nuntut ilmu, penjahat. Syekh Abdul Qadir bilang, ya habis bagaimana saya mau minta sama Allah kalau dia gak pernah hadir ke tempat saya? Apa hubungan saya dengan dia? Kasih saya kabel penghubung, istilahnya tali penghubung antara saya sama dia. Jadi saya enak kalau mau minta sama Allah untuk ini orang secara khusus. Ya udah, dia nggak pernah hadir majelis saya, kira-kira pernah nggak dengar ceramahnya saya? Dia bilang kagak pernah, umur nggak pernah hadir. Dia kan dalam engkau ya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang lain juga kita nggak pernah hadir, nggak pernah dengar. Ayo, kalau gitu pernah nggak dia lihat saya, lihat muka saya ini? Dia bilang kagak pernah, yang dia lihat cuma wajahnya pelacur, yang dia lihat cuma wajah orang-orang jahat seperti dia, wajah para ulia nggak pernah dia lihat. Tapi habis bagaimana? Terus terang kalau kayak begini saya angkat tangan, saya bingung mau minta sama Allah, saya nggak punya hubungan sama ini orang. Orang bingung semua. Sampai akhirnya ada satu orang bilang, ya Syekh, saya nggak tahu apakah ini bisa jadi tali penghubung antara engkau dengan ini orang. Tapi dulu beberapa tahun yang lalu engkau pernah datang ke kampung kita ini. Ketika engkau datang, ya saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika datang sama murid-muridnya. Nah kalau ketika dia jalan rombongan, ya zaman dulu belum dia nggak ada aspal kayak begini, jalan di tanah pasir, sehingga ketika jalan rombongan itu pasir debu naik ke atas. Engkau lewat depan rumah ini orang bersama rombongan. Engkau udah pergi jauh, udah nggak kelihatan, udah nggak ada Syekh Abdul Qadir. Cuman tuh debunya
Yang bekas dirawat Syekh Abdul Qadir Jalani dan murid-muridnya masih ngebul, masih naik ke atas. Ini orang subhanallah keluar dari rumahnya ngelihat jalanan penuh debu. Dia ngelihat itu debu. Dia cerita sama Syekh Abdul Qadir Jalani, bilang ini orang nggak melihat engkau, tidak melihat murid-muridmu. Dia cuma ngelihat debu yang diinjak oleh engkau dan murid-muridmu ketika melalui jalan. Itu doang yang dia lihat. Kira-kira bisa gak jadi tali penghubung? Syekh Abdul Qadir Jalani dengar begitu bilang, saya tanya kepada engkau, betul ini orang melihat itu debu? Iya, ini orang lihat itu debu. Kalau begitu saya minta kepada Allah. Itu waktu juga Syekh Abdul Qadir Jalani mengangkat kedua tangannya minta sama Allah, ya Rabb, ini orang melihat debu tersebut. Dengan hubungan antara saya dengan ini hamba, melalui hubungan ini melihat debunya para awliya Allah, maka akan siksa yang menimpa ini hamba. Itu waktu juga siksa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata baik, punya hubungan dengan para awliya Allah. Hubungan kayak bagaimana? Melihat debunya untuk dunia akhirat. Begini keadaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan, karunia, rahmat Allah bukan hanya untuk dia sendiri, tapi untuk setiap orang yang memiliki hubungan, walaupun hubungannya semacam ini. Karena itu kita sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berusaha jadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, berusaha jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah cinta hanya kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Karena itu kalau kita ingin mencurahkan segala semangat kita, curahkan segala semangat kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Saya tadi bilang, kalau kita habiskan hidup kita hanya untuk cari dunia, kita nggak beda sama orang kafir. Silakan cari dunia, nggak dilarang oleh Allah, tapi itu semuanya sarana untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para aulia, gak ada kesedihan di hati mereka, gak ada rasa takut. Kenapa? Allah bersama mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita sekarang udah masuk bulan Sya'ban. Kalau nggak salah udah hari ke-6 daripada bulan Sya'ban. Nggak lama, bentar lagi kita bakal masuk bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, bisa dapetin bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau udah masuk bulan suci Rajab, beliau selalu berdoa kepada Allah. Kalau udah masuk bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah. Dalam doanya itu beliau minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Itu doanya Nabi. Wa ballaghna Ramadan. Nabi bilang dalam doanya, ya Allah, kasih saya keberkahan bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Nabi minta keberkahan dari Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Terus Nabi minta sama Allah, wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya kepada bulan suci Ramadan, saya mau panjang umur. Nabi minta panjang umur. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih panjang umur sama Allah. Cuman Habib mau nanya, mau panjang umur gak? Sampai kapan? Panjang umur sampai kapan? Iya, mau panjang umur, ini resikonya. Ini resikonya. Nabi juga minta panjang umur, sama kayak kita. Cuman banyak di antara kita minta sama Allah, ya Rabb, biar panjang umur. Pengen apa? Biar duit jadi lebih banyak, biar bisa cari duit banyak kan. Kita minta panjang umur kita begitu.
Halo. Ya Rob, kasih saya panjang umur. Kenapa mau panjang umur? Saya pengen lihat anak-anaknya pada kawin. Aduh. Yang anak-anak muda juga, ya Rob, pengen panjang umur. Kenapa? Kita juga bisa kawin. Gak enak mati belum kawin. Banyak di antara kita minta sama Allah panjang umur. Nabi juga minta panjang umur sama Allah. Tapi kita minta panjang umur sama Allah untuk apa? Nabi minta panjang umur sama Allah untuk apa? Nabi minta panjang umur sama Allah. Beliau bilang, "Wabal dia kena Ramadan. Ya Rabb, panjangin umur saya biar saya sampai di bulan Ramadan." Nabi minta panjang umur supaya dapetin bulan Ramadan. Emang ada apa di Ramadan? Ada apa di bulan Ramadan? Sampai itu Nabi minta panjang umur biar mendapati bulan suci Ramadan. Kenapa? Ada apa di bulan Ramadan? Ada duit banyak situ enggak? Ada pilkada situ. Hah? Ada jabatan tinggi di situ enggak? Ada kawinan di situ enggak? Nabi minta panjang umur biar dapetin bulan Ramadan. Kenapa ya bulan Ramadan? Bulan Ramadan Nabi minta panjang umur biar dapetin bulan Ramadan karena Ramadan ada anugerah Allah yang sangat besar, ada karunia Allah yang sangat agung. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Nabi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bulan karunia Allah, bulan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi minta panjang umur sama Allah biar dapetin bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada apa? Ada ibadah sama Allah. Artinya apa? Nabi minta panjang umur sama Allah, tujuannya bukan cari duit, bukan cari harta, bukan cari kedudukan, bukan cari jabatan, bukan cari jodoh, enggak. Minta panjang umur sama Allah biar dapetin bulan Ramadan, biar bisa ibadah kepada Allah, agar bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Ada tujuannya. Kita kalau meminta panjang umur ini tujuannya minta sama Allah panjang umur biar bisa takwa, biar bisa menghambakan diri kepada Allah, biar bisa ibadah. Ramadan bentar lagi masuk. Kenapa sih dikhususin sama Nabi bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan Allah kasih kemudahan bakal kita yang umat Nabi Muhammad SAW. Tentang bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidat syayatin." Kalau bulan Ramadan sudah masuk, itu pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pintu neraka ditutup oleh Allah, dan syaitan yang mengganggu umat Islam ketika beribadah kepada Allah diikat, dibelenggu oleh Allah, dibuang ke laut. Artinya orang ketika beribadah masuk bulan suci Ramadan, makanya ketika beribadah di bulan Ramadan kita merasakan kemudahan. Sembahyang tarawih 20 rakaat, coba bulan lain bisa kita sembahyang tarawih 20 rakaat, lain bulan Ramadan nggak bisa, berat. Paling bisa sehari, 2 hari, habis itu udah capeknya luar biasa. Tapi Ramadan secara khusus 30 hari kita puasa, tiap malam kita sembahyang tarawih, nggak ada rasa letih, asyik kita nikmatin. Sholat subuh itu masjid penuh luar biasa. Kalau bulan Ramadan doang cuman keluar Ramadan itu masjid jadi rumah hantu lagi tau. Kosong, nggak ada yang sembahyang di masjid, kita sholatul Jumat. Kenapa kita dapetin Ramadan ibadah tuh mudah, enak, semangat? Tapi sebab ini dia Nabi bilang, syaitan dibelenggu sama Allah supaya kagak ganggu kita hamba-hamba Allah ketika bertakwa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita ini bulan Ramadan ini ajang untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ajang untuk melatih diri kita untuk bertakwa kepada Allah. Sebab kemudahan dikasih sama Allah. Orang kalau Ramadan tidak berhasil melatih dirinya menjadi orang yang bertakwa, maka jangan berharap di bulan lain dia menjadi orang yang bertakwa. Ketika dikasih dukungan oleh Allah, syaitan pengganggu diminggirin, diusir sama Allah, nggak ganggu itu. Terus kita nggak bisa jadi bertakwa.
apalagi begitu syaitan dibebasin sama Allah. Berat. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang di dalam hadisnya, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka orang yang dapat Ramadan terus tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi bilang, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau nggak diampuni dosanya sama Allah bulan Ramadan, kapan lagi mau diampuni? Bulan anugerah, bulan karunia, bulan dikasih kemudahan sama Allah, dia nggak jadi orang yang bertakwa. Orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, persiapin diri kita nyambut bulan Ramadan. Kita nggak tahu kita bisa panjang umur dalam bulan Ramadan apa enggak. Kita nggak tahu, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, bisa dapetin bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pasang niat, persiapin kalau mau masuk bulan Ramadan nih, ya insya Allah Ramadan masuk, saya pengen sungguh-sungguh ibadah sama Allah, saya pengen jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Pasang niat, semangat begitu. Boleh mau cari duit di bulan Ramadan, nggak ada yang ngarang. Wah, Ramadan nih apa namanya, bulan puasa nih, bentar lagi lebaran ya, mau dagang, mau jualan, untungnya besar, silakan, nggak ada masalah. Tapi jadikan takwa sebagai tujuan utamanya kita. Ini enggak siang malam cuma dunia nggak ada habisnya. Maka Allah mana? Untuk Allah Subhanahu wa taala mana yang kita berikan? Harapan kita besar banget pengen surga sama Nabi Muhammad SAW. Terus apa yang kita kasih sama Allah? Kopi ya. Ramadan gunakan untuk taat sama Allah. Baca Al-Quran, introspeksi diri. Ini sebelum masuk Ramadan, kita duduk sama keluarga, sama anak istri kita. Jangan kita bisa duduk sama anak istri kita kalau jalan-jalan atau makan sama-sama atau depan TV nonton bola. Kapan kita duduk sama keluarga, anak istri ini, ibu-ibu, sama bapak-bapak? Kapan kita nih duduk anak istri, ya, keluarga, introspeksi tentang hubungan kita sama Allah. Duduk nonton TV bareng udah sering, tapi duduk tahajud bareng pernah nggak? Duduk baca Al-Quran bareng sama anak, sama keluarga pernah nggak? Duduk tanya tiap hari, duduk sama anak-anak kita. Sholat 5 waktu mereka bagaimana? Zuhur sembahyang di mana? Asar sholat di mana? Maghrib sholat di mana? Tanya sama anak-anak kita. Jangan yang bisa kita tanya dari anak-anak kita bagaimana sekolah tadi. Anak-anak kita pulang kerja, bawa duit nggak? Itu yang bisa kita tanya. Tapi urusan hubungan sama Allah nggak pernah kita ambil peduli. Nggak pernah kita mau tanya. Introspeksi diri. Tahun lalu Ramadan kita berapa kali khatam Quran? Tahun ini mau berapa kali khatam Quran? Ya malu kalau kita merasa bangga ketika kita dapat keuntungan dalam dagangannya kita, dalam bisnisnya kita, keuntungan besar, kita senang, kita bahagia. Tapi ketika ibadah kita makin tahun makin berkurang, gak ada kesedihan di hati kita, itu tanda iman lemah di dalam hati kita. Karena itu introspeksi, sambut bulan Ramadan dengan kesiapan, semangat untuk menjalin hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, terakhir kita minta kepada Allah agar Allah kasih keberkahan pada kita sekalian. Allah ampuni guru kita Kiai Haji Mahfud Mansur, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hadir di sini, di dalam hati kita punya hajat sama Allah. Kita punya harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita nih punya permintaan sama Allah. Ya. Dengan segala keadaan masing-masing. Di sini ada yang punya masalah utang, yang ini punya masalah ini dan itu. Ya, yang ini bertahun-tahun cari jodoh enggak dapat jodohnya. Ya, macam-macam hajat kita sama Allah. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Insya Allah kita pulang dari sini seluruh hajat dan harapan kita dikabulin sama Allah. Dunia wal akhirat insya Allah, dan mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi satu hal yang penting, kita pulang dari sini kita pengen lihat perubahan dalam diri kita. Yang ibadahnya sama Allah masih malas-malasan, pulang dari sini udah cukup malas-malasan, makin semangat, makin dia makin sungguh-sungguh cari keridhaan Allah.
Di antara kita introspeksi diri. Kalau masih ada yang sering maksiat sama Allah, baik kemaksiatan mata, baik kemaksiatan telinga yang diharamkan oleh Allah, lisan, mulut kita nggak ada habisnya ngomong hal-hal yang dimurkai oleh Allah, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, perut kita, kemaksiatan, makan harta yang diharamkan oleh Allah. Kalau memang ini masih kita lakukan, kita pulang dari sini kita perbaiki diri kita. Cukup kemaksiatan. Sampai kapan keadaan kita begini terus? Harus kita jadi lebih baik. Jauhi kemaksiatan, taubat sama Allah. Kita semua nggak ada yang sempurna. Kita selalu banyak bikin maksiat, bikin salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang maksiat, yang bikin salah adalah yang mau bertobat kepada Allah, yang mau memperbaiki dirinya menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bakal kita. Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, hingga kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang dicintai oleh Allah di dunia wa fil akhirah. Ya rabbal alamin wa ya ajrul ajrin wa rahmul masakin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Adai Ilallah Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi renungan dan pelajaran bagi kita semua. Amin. Dan di tengah-tengah kita pada acara haul ke-7 Kiai Haji Mahmud Mansur pada siang hari ini,